Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi topik atau perenungan buat kita dalam perayaan Natal pada saat ini, yaitu arti dan makna Natal untuk kita. Arti dan makna Natal untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, situasi kita pada saat ini, kita sedang merayakan pesta Natal. Pesta peringatan hari kelahiran Yesus Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, ada baiknya terlebih dahulu saya menyapa kalian, menyapa kita semuanya. Salam Natal buat kita semua. Salam Natal. Perayaan Natal tidak lagi hal yang asing buat kita. Mungkin di antara kita sudah ada yang berulang-ulang merayakan perayaan Natal ini. Bahkan mungkin sebelum kita berkumpul di tempat ini, mungkin di antara kita sudah ada yang merayakan perayaan Natal ini. Ada itu di unit-unit tertentu, instansi tertentu, persahu tahun, punguan parede, arisan, persekutuan marga, dan lain-lain. Namun demikian yang menjadi pertanyaan untuk kita semuanya, apa arti dan makna daripada Natal itu untuk kita? Apa yang menjadi dampaknya bagi kehidupan kita? Karena itu alangkah baiknya jika kita dan saya membaca nats yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 4 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan. Dari nats ini kita dapat mengertikan bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Kasih Tuhan itu tidak bisa kita ukur. Kasih Tuhan itu sungguh sangat luas akan kepribadian kita sebagai manusia dan juga akan dunia ini. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, sekalipun manusia itu telah jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan sendiri selalu menantikan kembalinya manusia ke jalan yang benar. Tuhan itu selalu mau memanggil manusia itu akan kembali ke jalan yang sesungguhnya. Hal ini dapat kita baca di dalam kitab Hesekiel pasal yang ke-33 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah
bertobatlah dari hidup yang jahat itu. Dari ayat ini dapat saya artikan bahwa Allah itu tetap mendekatkan diri dan dia mau manusia itu kembali ke jalan yang benar. Tuhan tidak menghendaki manusia itu mati di dalam keberdosaannya, di dalam kesalahannya, tetapi bagaimana manusia itu kembali ke jalan yang benar. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, betapakah besarnya kasih Tuhan itu. Betapa indahnya rencana Tuhan itu di dalam kepribadian manusia. Tuhan tidak mau membiarkan manusia mati di dalam dosa-dosanya. Dan itulah yang kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Tuhan mendemonstrasikan kasih-Nya itu dinyatakan di dalam anaknya yang lahir di tempat yang hina. Di tempat, di kandang domba yang hina. Tuhan membuktikan, menyatakan kasih-Nya, tindakan kasih-Nya di dalam anaknya Yesus Kristus yang lahir di kandang domba. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dari sana kita dapat mengerti ternyata pesta Natal itu adalah pesta kasih. Pesta Natal itu adalah pesta kasih. Adakah kasih sama kita Bapak Ibu saudara-saudara? Karena itu bagaimana kita mau merefleksikan kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Bagaimana kita mau meletakkan hidup kita ini di dalam kasih Tuhan. Pesta kasih. Pesta holong niroha. Natal bagi kita bukan hanya ingin so nai ba molo adong rokue tu iba balas maroha, molo adong baju di iba las maroha. Bukan. Ay nakiba nan waing boy do pesta Natal marujung di hacik niroha. Padahal Natal itu sebenarnya mau mengangkat kita hidup di dalam sukacita. Hidup di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Tetapi kadang Natal bisa menjadi membuat hati kita sakit hati. Hanya karena sekecil. Kasih panitia. Dan saat jedah Natali. Dak kasih tahun naro. Dan robe atu si. Ay so pala hupeido ba. Tu ide na ya hay. Hupeido. Pa jusuk ni saot niku. Ito lau memeus. Kasih. Baru dia merayakan Natal, tetapi sudah ada di sana penjelek-jelekan. Padahal Natal itu adalah suatu momentum untuk membuat kita ada perubahan. Mau membawa sukacita, mau membawa kedamaian di dalam hati. Tetapi kadang Natal karena tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam niatnya, di dalam pikirannya, Natal itu tinggal hanya kenangan. Bahkan membawa sakit hati. Apakah itu Natal? Tidak. Natal itu
membawa kita ke arah yang lebih indah, ke arah yang lebih baik. Sehingga Natal itu menjadi suatu kedamaian di dalam hati kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, indahnya Natal itu tergantung kepada kita. Jika kita mau mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saya katakan tadi, Natal ini adalah pesta kasih. Sekarang bagaimana kasih itu mau kita biaskan kepada orang lain. So dia do kita di namar Natalon, sotung dan non Natalon, hola saya bulan Desemberon, dapat terbaru dari diok be namar Natalon. Itor kuita baru nama bahkan boy do honon Natali tinggal mahola di bulan Desember. Hola saha tu tabaru turah nama. Itor nasingan na kue do akan nasingin ma dang taingot kita namar Natal. Padahal Natal itu mau memberikan motivasi, semangat, harapan bagi kita. Apalagi antara Natal dengan tahun baru itu seminggu naik namanya. Natal itu mau menghantar kita bahwa tahun depan ini, tahun yang akan datang menjadi tahun berkat. Inilah momentum bagi saya mempersiapkan diri menjalani tahun yang baru. Jeunang tabain Natal Holland dipanggungi, Holland di ayat-ayat Natadokoni. Tetapi Natal itu harus ada dampaknya kepada orang lain. Terutama kepada diri kita sendiri sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang kita lihat tadi di dalam Efesus 2 ayat yang kelima tersebut tadi. Di sana dikatakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati. Ayang alani hahurangata tung suarong behita talup. Dangadong behita na jong. Tapi lihatlah Tuhan itu. Tabering mah. Di dalam keberdosaan kita itu Tuhan datang, Tuhan hadir untuk menyelamatkan kita. Asa gabi parjabar kita, asa gabi partohap kita dihanguluan na manotongi. Alani hamunak kadongan. Naing mahita maparbuehon holong ni roha parjulu tu dirita sendiri. Ay gudang manuaing dang dihaholongi bidirina. Gudang jol manuaing dang takas be makaholongi dirinya. Jangan kedulu kepada orang lain. Dirinya sendiri pun dia tidak mampu mengasihinya. Udah kita bereng main. So na ne tiki nama jalo pemberdayaan kami di Peraja Tarutung pemberdayaan KKI 24 jam sedari saborongin walu jum karejo walu jum modum walu jum na asing nai alai gudang do jol manwaing walu jum pedang boy mana modum alai gebe modum aduh gebe modum alani mari kita angkat kita bawa apa dampak Natal itu memperbaharui harapan motivasi semangat di dalam kehidupan ini. Karena itu jadilah pembawa kasih. Budayakan kasih itu di dalam hidup kita. Jadilah karakter yang penuh dengan kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom. Horas.